internetnya baik, jaringannya baik, itu kami yakin bahwa hasil pertanian kami itu bisa dijual dengan harga yang baik. Bagaimana mungkin kita dorong UMKM naik kelas misalnya kalau yang paling dasar infrastruktur digitalnya itu dikorupsi. Selamat datang di era digital, era yang membuka begitu banyak peluang bagi kemajuan. Digitalisasi akan membawa peningkatan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Sayang, bagi sebagian masyarakat, mimpi sejahtera melalui digitalisasi tercerai-berai. Pasalnya, pemerataan infrastruktur digital urung terlaksana. Pembangunan ribuan menara Base Transceiver Station atau BTS untuk membuka akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dikorupsi. Masyarakat yang telah berharap sejahtera dibuat gigit jari. Saudara, ketersediaan dan kecepatan internet menjadi kebutuhan wajib di era digital saat ini. Namun, kemudahan ini belum bisa diakses secara merata. Di daerah-daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T belum sepenuhnya bisa mengakses internet. Padahal seharusnya fasilitas ini bisa mendorong perekonomian daerah. Tim Berkas Kompas menelisik di daerah-daerah tertinggal yang memiliki segudang potensi ekonomi namun terganjal dengan buruknya sinyal. Berikut penelusuran kami. Di tangan Yance Maring, lahan kering di Kelurahan Kota Uneng, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, bisa berubah produktif. Ini lahan ketiga di Kabupaten Sika yang ia kembangkan jadi kebun hortikultura. Petani 34 tahun lulusan Politeknik Pertanian Negeri Kupang ini berhasil mengembangkan sistem pertanian pintar dengan irigasi tetes yang memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT. Kenapa saya tertarik untuk mengembangkan sistem irigasi tetes ini? Ini sebetulnya berawal dari inspirasi dari sistem pertanian yang kita lihat di luar negeri yang begitu maju dengan kondisi iklim yang lebih kritis dari Indonesia, tetapi hasil pertaniannya masih jauh dari sisi produktif jauh lebih bagus dari kita. Sistem yang dikembangkan Yance pada 2019 ini mulainya berbasis SMS. Namun setelah sinyal internet tersedia di sejumlah wilayah Kabupaten Sika, ia mengembangkannya jadi berbasis internet. Hari ini kita sudah mengembangkan smart irigasi yang mana bisa kita mengendalikan pengairan dan bisa juga memonitoring unsur hara tanah seperti NPK, pH, kelembapan. Dan itu bisa dimonitori secara real time 1/24 jam. Dengan instalasi pengairan yang sudah dimodifikasi itu, Yance hanya perlu memantau kebunnya lewat aplikasi di ponsel pintarnya. Dengan teknologi ini, Yance berhasil menggemburkan tanah kering, menekan biaya produksi, dan meningkatkan hasil pertanian. Otomatis omset yang ia kantongi makin besar. Bisa peningkatan kurang lebih sekitar 30-40%. Ada yang dulunya biasanya misalkan kita dalam satu musim tanam kita bisa menghasilkan misalkan 10 juta, tapi kemudian kita sudah mengimplementasikan menggunakan smart farming, lalu kita bisa membangun jejaring di luar, maka omset kita juga bisa meningkat, bisa sekitar 15-16 juta. Pemanfaatan IoT di sekitar pertanian seperti yang dilakukan Yance punya syarat, yaitu harus didukung infrastruktur digital yang mumpuni. Pemuda asli Sika ini ingin menerapkan teknologi ini di desa-desa di tanah kelahirannya. Namun karena tak ada sinyal internet, ia tak bisa berbuat banyak.
Untuk pengembangan smart farming ini hanya sebatas di daerah-daerah yang punya jangkauan internet bagus. Kita belum bisa kembangkan di desa-desa yang memang saat ini belum dijangkau akses internet. Desa Egon Gahar, Kabupaten Sika, NTT, jadi salah satu desa yang dibidik Yance. Menurut Yance, desa yang berada di bawah kaki Gunung Egon ini punya potensi besar. Setelah mendapat pendampingan dari Yance, para petani di Egon Gahar mulai melek internet untuk pertanian. Tapi apa daya, internet di desa ini ibarat hidup segan, mati tak mau. Ketika saya simpan handphone di sini, ini ada jaringan. Dan saat simpan lagi di sini tidak ada, tidak dapat. Dan pembicaraan kami putus. Harapan sempat menghampiri para petani di desa Egon Gahar saat desa mereka mulai dibangun sebuah menara BTS proyek Bakti Kominfo pada tahun 2020. Namun, usai berdiri setahun kemudian, menara ini mangkrak, tak berfungsi. Kondisinya kini tak terawat. Marianus Maristella, petani Egon Gahar, sudah punya banyak rencana ketika tahu menara BTS akan dipancangkan di desanya. Ia ingin menerapkan pertanian modern yang diajarkan Yance. Zaman ini kita dengar bahwa ada orang yang dia tahu tentang irigasi tetes di lahan-lahan kering, sehingga kita berusaha di desa ini untuk buat kelompok, lalu kemudian diarahkan untuk mereka bisa merubah pola pertaniannya itu ke pertanian irigasi tetes itu, karena kita kadang kekurangan air, sehingga dengan irigasi tetes itu bisa membantu. Tapi mimpinya sirna. Meski BTS sudah berdiri, sinyal tetap jadi barang langka. Setelah bangunan itu selesai, kami ini memanfaat langsung, tapi penggunanya ini saya sampaikan secara jujur, dia tidak maksimal. Tidak maksimalnya? Tidak maksimal artinya bahwa contoh kita mau internetan tidak bisa. Selama ini Martinus dan para petani Egon Gahar hanya menggantungkan pendapatan dari kemiri, kakao, kopra, hingga pala. Pendapatannya tak seberapa, apalagi akibat ketiadaan sinyal untuk berkomunikasi, seringkali para petani hilang kesempatan menjual komoditas dengan harga bagus. Kalau kita kalkulasikan ke rupiah, saya dalam 1 tahun itu sangat sedikit, sekitar 2-3 juta. 2-3 juta setahun. Itu dari kemiri. Dari kemiri. Ini yang menjadi kendala besar itu di situ, di jaringan internet ini. Karena contoh ketika kita sudah ada hasil di rumah, kita sudah siap mau ke pasar, tetapi kesulitan kita cek harga di pasar. Di pasar saat ini mungkin dengan harga 1 kilo mungkin 20.000. Tetapi kita tidak tahu angka harga di sana, sehingga para pengepul di sini dia datang beli dengan 5.000, 6.000, kita jual saja. Martinus berharap menara BTS di desanya diperbaiki. Ia masih menyimpan mimpi menikmati internet agar para petani Egon Gahar bisa naik kelas. Kalau memang internetnya baik, jaringannya baik, itu kami yakin bahwa hasil pertanian kami itu bisa dijual dengan harga yang baik. Ada 6 menara BTS proyek Bakti Kominfo yang dibangun di wilayah Kabupaten Sika. Namun, hanya 1 yang berfungsi baik memancarkan sinyal. 5 unit lainnya itu memang sudah on air, hanya masih butuh perbaikan maintenance-nya untuk memperkuat sinyal, sehingga akses sinyal bagi masyarakat itu bisa baik. Saat ini, masih ada 22 titik yang masuk kategori blank spot alias tak ada sinyal telekomunikasi di Kabupaten Sika. Akibatnya, program pemerintah daerah untuk membangkitkan ekonomi digital hanya bisa dinikmati segelintir warga. Di Kabupaten Sika itu pengembangan
ekonomi digital itu sudah merambah ke dunia pertanian. Dalam bidang UMKM itu memang kuliner. Saat ini ada organisasi, ada UMKM kita terorganisir secara kelembagaan, sehingga mereka bisa saling berkontribusi dalam menjual barang dagangan dengan cara online. Dan di dukungan dalam bidang perikanan, pemerintah saat ini juga menyediakan aplikasi Fish Finder. Jadi masyarakat nelayan itu bisa mencari ikan itu pada fokus tempat titik berkumpulnya ikan, sehingga tidak lagi mereka keliling-keliling di lautan. Tak hanya di kawasan Indonesia Timur, potensi ekonomi digital yang terganjal sinyal juga dirasakan para petani di Kabupaten Aceh Besar. Selama puluhan tahun menjadi petani, Safwandi hanya mengenal model pertanian tradisional. Bagi petani asli Gampong atau Desawe, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar ini, bertani merupakan pekerjaan warisan. Ilmu yang ia gunakan di ladang turunan dari orang tuanya. Belum terbayang di benaknya bahwa kini dengan bantuan teknologi berbasis internet, hasil pertanian bisa berlipat-lipat. Sesuatu yang tak pernah ada di masa orang tuanya. Akses internet membuka begitu banyak peluang bagi petani. Hal ini tak sepenuhnya diketahui Safwandi. Baginya, sinyal seluler baru sebatas untuk keperluan komunikasi. Ia merasa sangat terbantu jika mengetahui harga komoditas sehingga bisa menjual hasil panen dengan harga yang lebih tinggi. Kecil saya di sini sampai sekarang itu kalau jaringan HP-nya masih susah, Pak. Nah, jadi kadang-kadang waktu ada orang-orang penting yang mau nelpon kita itu susah, nggak bisa masuk, Pak. Kadang-kadang kalau misalnya kita membutuhkan internet, jadi kita harus ke pasar sana, Pak, yang jaraknya 2 kilo ke pasar. Desawe merupakan penghasil kemiri. Meski hanya berjarak 2 kilometeran dari pusat Kabupaten Aceh, Desawe tidak terjamah sinyal komunikasi. Akibatnya harga jual petani kacau. Jadi waktu kami bawa ke pasar, itu harganya kadang-kadang nggak menentu. Bisa jadi lebih tinggi daripada agen yang masuk ke kampung di sini, Pak. Jadi waktu kami menelpon ke pasar Janto yang kami bawa ke sana, kadang-kadang jaringannya nggak ada. Jadi untuk kita telepon nggak bisa. 5 kilometeran dari Desawe, tepatnya di desa Datacut, terpancang menara BTS sementara setinggi 42 meter yang berdiri Juli lalu. Menara non-permanen ini bagian dari proyek Baktikominfo. Di lokasi ini, rencananya akan berdiri BTS permanen setinggi 72 meter. Sinyalnya akan menjangkau radius 25 km termasuk Desawe. Saat tim Berkas Kompas mendatangi lokasi, tidak ada kegiatan konstruksi. Baru ada pondasi tapak menara yang belum jadi. Menurut Kepala Desa Datacut, Eko Wisnu Abdi, pembangunan BTS terhenti karena pekerja sedang mengerjakan pembangunan di lokasi lain. Jadi sampai dengan 8 bulan ini, alhamdulillah sudah terbangun satu BTS di kampung kami, di kampung Datacut. Kebetulan pilihnya di kampung Datacut. Memang tempat lain katanya nggak pas sebenarnya di kampung Datacut. Dan seperti inilah maunya. BTS sementara yang sudah berdiri hanya mampu menjangkau 5 desa. Idam Mukhalid, petani yang tinggal persis di sebelah menara BTS sementara, sudah bisa mengakses jaringan telekomunikasi. Kalau menurut di tempat kita ini kadang-kadang ada sedikit di sini di rumah ini. Maksudnya di depan rumah saya ini ada sedikit sinyal.
Tapi kalau masuknya ke kebun sama sekali nggak ada. Kalau ke kebun ke bawah maksudnya pada di sini nggak ada. Idam termasuk yang beruntung. Ia bisa berkomunikasi dengan agen di pasar. Belum ada sinyal, kita nunggu agennya dia itu. Berarti kalau dia maksudnya ada lewat, kita stop. Nggak ada lewat, berarti kita jemput dia ke rumah. Maksudnya tinggal kita telepon. Ya, tinggal kita telepon. Ini Pak Agen, Agen Kumiri misalnya. Ini Pak Agen Kumiri, di rumah saya ada kumiri misalnya berapa kilo kira-kira. Oke, besok pagi nanti kita ambil. Tinggal telepon aja nanti agen itu. Meski sudah dapat menjangkau internet, Idam dan para petani di Desa Datacut belum mampu memanfaatkannya untuk mengembangkan pertanian. Mereka tak pernah mendapatkan literasi digital agar pertanian mereka naik kelas. Pejabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mengaku, infrastruktur yang belum merata menghambat pengembangan ekonomi digital. Di Aceh Besar, pengembangan ekonomi digital baru difokuskan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hingga kini, 4 kecamatan di Aceh Besar belum terjangkau jaringan telekomunikasi. Saya rasa kami tidak berpikir akan mangkrak dan kami optimis itu selesai ya. Tentu akan kita sikapi segera. Ya dengan dibangunnya tower BTS ini ya kita ya dari Kementerian Desa dibangun sarpras untuk ya lokasi wisata di Desa Jalin, kemudian nanti kita juga akan memperkuat sosialisasi oleh Deklarnas kita terkait dengan penguatan produksi mereka. Bagaimana pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi digital di tengah kasus BTS mangkrak nih, Bang? Industri digital di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi modal mengembangkan perekonomian. Namun, keterjangkauan dan kecepatan internet masih menjadi persoalan. Hitungan Bappenas, nilai ekonomi digital Indonesia ditargetkan mencapai angka 22.513 triliun rupiah di tahun 2045. Di tahun 2021 lalu, capaiannya baru 6%. Atau sekitar 1.490 triliun rupiah. Dalam buku Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan BTS. Per 2021, dari total 83.200-an desa dan kelurahan, baru 39 ribuan yang punya BTS. Angka ini masih jauh dari cita-cita pemerataan. Dalam catatan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM Universitas Indonesia, aktivitas ekonomi digital tumbuh di wilayah-wilayah yang memiliki BTS. Nah, memang hasil studi kami memperlihatkan bahwa memang ada dampak yang signifikan gitu ya. Jadi ada impact gitu ya secara ekonomi. Ada perbedaan antara daerah-daerah di mana ada BTS dengan tidak ada BTS dan tidak ada internet gitu. Nah, perbedaan laju pertumbuhannya itu sekitar 2,9%. Penyediaan jaringan melalui BTS harus dibarengi infrastruktur lain untuk mengembangkan ekonomi digital. Apa sih yang harus dilakukan negara untuk bisa membangun ekonomi digital di Indonesia? Sebenarnya membangun ekonomi digital itu nggak bisa dilakukan sendiri gitu ya. Tidak hanya membangun infrastruktur, terus selesai digital skills, digital literacy. Jadi itu dari mulai dia bisa nggak menggunakan, mau tidak menggunakan, apakah dia mempercayai gitu ya sehingga dia mau menggunakan, itu adalah hal-hal gitu ya selain digital infrastructure yang penting. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan, kehadiran BTS menjadi pembuka jalan agar UMKM bisa naik kelas. Dalam catatannya,
baru 16% desa di wilayah 3T yang terhubung dengan internet. Ya, BTS ini is a good start. BTS ini ya merupakan pembuka jalan. Selain daripada BTS sendiri adalah pengembangan SDM, kualitas SDM kita. Kualitas SDM kita ini bisa kita tingkatkan melalui upskilling, reskilling, dan new skilling. Misalnya petani milenial. Ini kalau mereka mendapat akses dari teknologi, mereka tidak lagi mengandalkan pola-pola pertanian yang tradisional. Kami pemerintah mentargetkan 30 juta pelaku ekonomi kreatif, industri kreatif yang masuk atau onboarding ke ekosistem ekonomi digital di 2024. Kami sangat optimis. Kami sangat memiliki satu keyakinan yang tinggi bahwa dengan kami terus mendorong peningkatan pemahaman dan literasi serta kesadaran masyarakat untuk ekonomi digital, maka kontribusi dari ekonomi kreatif kita yang sekarang posisinya ada di posisi 3, ini akan terus meningkat. Sekarang kontribusinya 7,8%. Saya melihat kemungkinan naik di atas 10-12%. Tapi, bagaimana negara mengejar mimpi-mimpi tadi saat pembangunan BTS masih menjadi bancakan? Bagaimana pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi digital di tengah kasus BTS yang banyak yang mangkrak nih, Pak? Ya, kasus BTS ini harus kita sikapi dengan penuh keseriusan ya, karena konsep keberadilannya kan di sini. Sebetulnya kalau kita di perkotaan kan kita nggak kesulitan mendapatkan jaringan telekomunikasi dan akses internet. Sementara mereka yang paling memerlukan justru malah nggak dapat. Jadi ini perlu kita tuntaskan segera, jangan ditunda lagi. Ya memang ada aspek hukum, tapi kita harus gaspol, harus gercep dan harus geber. Garap semua potensi, gercep gerak cepat dan geber gerak bersama. Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies, menyaksikan target pertumbuhan ekonomi digital bisa tercapai jika infrastruktur digital belum merata. Apalagi dengan munculnya kasus korupsi, mimpi UMKM naik kelas dan go digital masih jauh dari angan. Bagaimana mungkin kita dorong UMKM naik kelas misalnya, kalau yang paling dasar infrastruktur digitalnya itu dikorupsi. Kalau yang fundamental saja kita tidak bisa benahi, ya jangan harap kita bisa meningkatkan ya, porsi misalkan UMKM go digital bisa lebih dari 50 atau 60% total UMKM Indonesia. Pemerataan jadi kunci percepatan ekonomi digital. Pemerintah harus terus berbenah menata akses internet yang belum merata di penjuru negeri. Cita-cita harus dibarengi dengan usaha nyata untuk menjadi kekuatan digital baru di kancah internasional. Saya Mila Dewi, ikuti terus perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.